إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada 4 perkara yang seharusnya kita jadikan sebagai bekal hidup dalam kerohanian. Bekal secara zahir dalam hidup, insya Allah kita sudah siapkan masing-masing. Setiap orang tanpa terkecuali, tanpa disuruh-suruh, tanpa diperintah-perintah, bekal secara zahir sudah disiapkan masing-masing di antara kita. Tetapi bekal secara batiniyah, secara rohaniyah, hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, mereka yang menyiapkan 4 hal tersebut. Bekal hidup di dunia harus ada. Demikian juga bekal hidup di akhirat harus disiapkan juga. Jangankan hidup di akhirat ada awalnya, tidak ada batas akhirnya. Harus ada bekal. Di dunia saja ada awalnya, ada akhirnya, kita harus menyiapkan bekal. Apalagi hidup di akhirat. Hunalikal bidayat walaysa laha nihayat abadal abad. Di sana ada awalnya tetapi tidak ada akhirnya. Sudah barang tentu lebih lagi kita seharusnya menyiapkan bekal-bekalnya. Kalau hidup di dunia Bapak Ibu, rumusnya sederhana saja. Tinggal kita siapkan semua keperluan-keperluannya.
Sandang, pangan, papan, kendaraan, kesehatan, fasilitas kehidupan ini. Kehidupan di dunia jalan terus. Tinggal kita siapkan harta, tahta, wanita, Toyota. Berjalan itu hidup di dunia. Tapi kalau hidup di akhirat, tidak cukup dengan sandang, pangan, papan, kendaraan, kesehatan. Tidak cukup hadirin. Karena memang bukan itu bekalnya. Bekalnya adalah sempurnanya iman, sempurnanya amal. Semoga Allah terima semua amal kita, diampuni dosa-dosa kita. Hadirin yang mulia, 4 hal tersebut sebagai bekal kerohaniahan kita, sebagai bekal batiniah kita. Yang pertama adalah sifat zikir. Bagaimana zikir sudah menjadi sifat dalam praktek hidup dan kehidupan kita, dalam seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Bukan hanya sekedar zikir, pegang tasbih diputar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, pedot ganti mana, pedot ganti mana. Itu latihan zikir para hadirin. Latihan zikir. Kalau zikir sudah menjadi sifat hakikat dalam hidup, maka akan muncul 2 status dalam kehidupan kita. Pertama, kita merasa menjadi hamba Allah, dan yang kedua, kita merasa menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah muncul dalam hati kita perasaan sebagai hamba Allah, perasaan sebagai umat Rasulullah, maka dengan sendirinya dalam hidup kita ini akan muncul sifat tawadhu. Akan muncul sifat tawadhu. Kenapa dalam diri kita ini masih ada kesombongan, kecongkaan, ketakaburan? Merasa besar diri, tinggi diri, merasa lebih daripada yang lain. Saya orang kaya, kamu orang miskin. Saya atasan, kamu bawahan. Saya pejabat, kamu rakyat. Saya jenderal, kamu kopral. Kenapa demikian ini bercokol dalam hati kita? Karena sifat zikir belum menyatu dalam darah daging kita. Maka duduk kita dalam majelis ini, kita sama-sama belajar dalam rangka untuk bagaimana mendatangkan sifat zikir dalam kehidupan kita. Menimbulkan perasaan sebagai hamba Allah. Menimbulkan perasaan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau perasaannya sudah merasa sebagai hamba Allah, ya sudah Pak. Coba di antara yang hadir ini, siapa kira-kira yang bukan hamba Allah? Ada tidak kira-kira? Tidak ada. Cuma kadang-kadang perasaan begini ini datang pergi begitu. Teko lungo. Ketika dalam hati ini ada sifat tawadhu, datanglah sifat sebagai perasaan hamba Allah, tawadhu. Kalau dalam hati ini datang perasaan sifat takabur, kesungkaan, kesombongan, maka status sosial dalam hidup ini akan muncul. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Karena merasa, menganggap, bahkan meyakini kalau jadi orang kaya itu mulia, jadi pejabat itu mulia, jadi atasan itu mulia. Padahal tidak, biasa saja.
Jadi orang kaya biasa saja, jadi pejabat biasa saja, jadi atasan biasa saja. Yang menjadikan diri kita mulia atau tidak, kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, siapa di antara kalian orang yang punya iman sempurna, takwa sempurna, amal agama sempurna. Dialah orang yang mulia. Kalau mata kita melihat ada orang kaya, hati kita meyakini, mulut kita pun mengatakan ini orang sukses, ini orang sukses. Kalau mata kita melihat ada seorang pejabat tinggi istana kerajaan, hati kita meyakini, mulut kita mengatakan ini orang beruntung, ini orang beruntung, ini orang berjaya. Kalau mata kita melihat ada orang yang punya gelar depan belakang, akademiknya berderet macam-macam, kanan kiri depan belakang, hati kita meyakini, mulut kita pun mengatakan ini orang yang berhasil, ini orang yang berhasil. Begitu juga kalau kita melihat mata kita ini, ada orang punya macam-macam atribut di atas pundak kanan kirinya, berupa bintang-bintang yang terbuat dari kaleng-kaleng itu. Hati kita meyakini, mulut kita pun mengatakan ini orang yang sukses, ini orang yang mulia, ini orang yang terhormat. Padahal tidak, saudara. Tergantung sejauh mana iman seseorang, keyakinan seseorang, ketakwaan seseorang, amal saleh seseorang, sejauh mana. Itu yang menjadikan tolok ukur orang tersebut mulia atau hina. Dalam majelis kita ini dalam rangka untuk belajar sama-sama ngecas iman. Ada orang miskin, orang melarat, ada iman dalam dirinya, dia akan mulia. Orang kaya ada iman, dia akan mulia. Jadi rakyat punya iman, dia akan mulia. Jadi pejabat ada iman, dia akan mulia. Siapapun orangnya, kalau ada iman sempurna, amal agama sempurna, dia akan mulia. Para nabi, para rasul menjadi mulia. Seorang nabi bernama Nabi Sulaiman menjadi raja, kaya raya. Nah, dia mulia bukan karena kekayaannya, kerajaannya, tidak, tapi karena ketaatannya kepada Allah. Seorang nabi yang bernama Nabi Yusuf alaihissalam menjadi perdana menteri. Dia menjadi mulia bukan karena kekuasaannya, pangkat jabatan, kedudukannya, tidak, tetapi karena ketaatannya kepada Allah. Ada seorang nabi yang hidupnya terlunta-lunta, susah payah, saking miskinnya segala macam dia tidak punya, ayah pun tidak punya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dia tidak hina, justru dia mulia. Kenapa? Karena taat kepada Allah. Ada seorang nabi yang bernama Ayub alaihissalam, berpuluh-puluh tahun terjangkit virus penyakit. Bahkan semua orang pun menyingkir, menjauhinya, diusir-usir dari kampungnya. Dia mulia, Pak, di mata Allah karena ketaatannya kepada Allah. Bapak sekalian, ini kok diam semua ini, mendengarkan ini, Pak? Medeni ono robogono suara ini. Mendengarkan ini. Ya sudah, kalau mendengarkan ya dilanjutkan, Pak.
Bapak sekalian, datangkan sifat zikir dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Datangkan perasaan sebagai hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di mana saja dan kapan saja kita akan mulia. Merasa dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, diketahui oleh Allah. Allah sami, Allah basir, Allah alim. Bahkan innallaha alimun bidzatis sudur. Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bekal hidup dari sudut kebatiniahan, kerohaniahan yang harus kita siapkan di mana saja dan kapan saja. Siapkan bekal sifat fikir. Fikir apa? Fikir tentang keselamatan kita. Loh lah ya, setiap orang tuh berpikir tentang keselamatan. Iya Pak. Kalau terkait dengan keselamatan di dunia, tanpa disuruh, tanpa diperintah, setiap orang pasti akan berpikir. Tetapi untuk keselamatan di akhirat, tidak semua orang hadirin. Keselamatan di dunia, rumusnya mudah saja. Tetapi keselamatan di akhirat tidak semudah itu, Ferguson. Nah, katanya. Keselamatan di akhirat ini perlu pengorbanan, perlu doa dan didoakan, perlu usaha dan diusahakan. Kalau kita mau merenung sebagaimana nasihat para alim ulama, kita hidup ini Bapak Ibu bukan sekedar hidup-hidupan, tidak. Teko lungo, ada yang lahir, ada yang mati, tidak. Kita hidup di dunia ini gambling, Pak. Salah sedikit satu langkah, celaka selama-lamanya. Tidak main-main ini. Waladatka ummuka ya bana Adam bakiya wan nasu haulaka yadhakuna surura. Wahai manusia, anak cucu Adam, engkau dilahirkan dalam keadaan menangis, sementara semua orang tersenyum bahagia gembira menyaksikan atas kelahiran. Ketika lahir menangis, semua orang yang menyaksikannya tersenyum bahagia gembira. Lahir nangis kabeh wong guyu. Sebenarnya kita ini punya tanggung jawab besar yang kita pikul, kita emban di atas pundak kanan kiri kita ini. Apa? Fajhad li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Ketika kamu dilahirkan dalam keadaan menangis, semua orang tersenyum bahagia gembira, kamu punya tugas besar, berusaha bagaimana ketika nanti giliran mati tersenyum bahagia gembira. Semua orang menangis atas kepergian kita. Pendeknya, lahir nangis kabeh wong guyu, giliran mati guyu kabeh wong nangis. Ini bukan perkara mudah hadirin. Perlu usaha dan diusahakan, perlu doa dan didoakan, perlu korban dan dikorbani. Kita sholat subuh ini mendengar azan, dikumandangkan bertalu-talu dari segala penjuru, masjid, musola, surau, langgar, kemudian berduyun-duyun, berbondong-bondong menuju masjid. Ini tidak mudah hadirin, perlu pengorbanan Pak.
Dikorbankan diri, waktu, hartanya, kesenangannya, capek-capeknya, ngantuk-ngantuknya. Dikorbankan. Untuk apa? Menyiapkan bekal keselamatan kita, selamat nanti di akhirat. Kata Nabi, siapa yang berangkat ke masjid untuk sholat 5 waktu berjamaah dari tempat tinggalnya, setiap satu langkah demi satu langkah diikuti oleh para malaikat. Kaki kanan melangkah, Allah angkat derajat 1000 derajat. Kaki kiri melangkah, Allah ampuni dosa 1000 dosa. Maka sunnahnya para hadirin, berangkat ke masjid, kemudian pulang dari masjid, itu disunnahkan di jalan yang berbeda, melewati jalan yang berbeda. Itu sunnah Nabi. Umpamanya berangkat itu masuk dari pintu sebelah kanan, seharusnya keluar dari pintu sebelah kiri, Pak. Itu sunnahnya. Hah? Masuknya melalui pintu sebelah kiri, keluarnya pintu sebelah kanan. Monggo terserah. Yang jelas melewati jalan yang berbeda. Nek berangkat iku dalane cidhek, mulihe iku lewat dalan sing rada adoh. Niku sunnah. Lho, enten hadise Pak niku. Ngono lho. Merga apa? Langkah-langkah kaki kula panjenengan iki semakin jauh tempat tinggal kita dari masjid, semakin besar pahalanya. Semakin besar pahalanya. Coba di antara kita ini, siapa yang paling jauh rumahnya? Semakin jauh, semakin besar pahalanya, semakin banyak pahalanya. Jajal, sapa sing paling adoh? Mboten melangkah. Numpak mobil. Nek numpak mobil ya apa sing dihitung mutere bane, Pak. Saya tempo hari di Mekah itu. Ini beberapa waktu yang lalu saya baru pulang dari Mekah ini. Insya Allah akhir bulan ke Mekah lagi. Ya wis kadung kegeden donga ya apa. Bolak-balik nang Mekah ae. Wong zaman biyen sik mondok njaluk donga ijazah kiai niku dikai donga Allahumma katutno jare. Ya wayahe wong berangkat nang Mekah Madinah katut nang Mekah Madinah. Allahumma katutno. Nah, di Mekah itu hotel saya di Grand Zamzam itu, di bawah jam besar itu. Bertemulah teman, ditanya, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Ustaz di mana hotelnya? Ini dengan bangganya saya menunjuk hotel saya di atas depan Masjidil Haram. Kemudian saya tanya dia, nah sampean di mana? Di sana Ustaz, jauh katanya. Saya manggut-manggut ini. Tanpa saya sangka, tanpa saya duga, kemudian dia mengatakan, sakno sampean iku. Jamaah sampean iku sakno. Lho apa? Wis mbayare larang, ganjaran titik katanya. Seje karo aku. Mbayare murah, ganjaran akeh. Tonton lho masjid iki. Pirang langkah iki teko hotelku nang masjid. Sampeyan wis mbayare larang, ganjaran titik, opo iki? Wis aja rame-rame kok krungu jamaah iki gak enak iki. Masuk akal, Pak. Mergo pancen Kanjeng Nabi pancen ngono.
Semakin jauh rumahnya dari masjid, semakin besar pahalanya. Wonten setunggal sahabat niku ingkang paring asma sahabat Abdullah ibn Umi Maktum. Seorang sahabat yang matanya buta. Beliau di hadapan baginda Nabi mengajukan uzur alasan. Ya Rasul, bolehkah kami pindah rumah di dekat Masjid Nabawi? Kata Nabi, tidak perlu, tidak usah. Rumah saya jauh ya Rasul. Dari rumah pun kami tidak ada yang menuntun. Menuju Masjid Nabawi, mata saya buta. Walhasil macam-macam disampaikan alasan. Apa ujung-ujungnya? Bolehkah kami tidak ikut sholat berjamaah di Masjid Nabawi? Nabi ketika mendengar uzur alasan itu diam saja. Setelah berkali-kali orang tersebut menyampaikan uzur alasannya, Nabi masih tetap diam. Kemudian orang tersebut beranjak pamitan mau pergi. Lalu Nabi pun memanggilnya. Ta'al ya Abdullah. Kemarilah wahai Abdullah. Lalu kembali. Nabi bertanya, asami'tumun nida? Apakah kamu mendengar panggilan suara adzan? Na'am ya Rasul. Benar kami mendengar. Kalau begitu tunaikan adzan 5 waktu itu dengan sholat berjamaah. Biarkan saja rumah kamu jauh dari sana. Walaupun kamu tidak ada yang menuntunnya. Apa janji Allah melalui Rasulullah? Siapa yang menunaikan sholat 5 waktu dengan berjamaah, maka satu langkah demi satu langkah Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allah akan ampuni dosa-dosa anak istri keluarganya. Allah akan ampuni orang-orang yang berada di sekelilingnya. Sebab orang yang menunaikan sholat 5 waktu berjamaah, semakin jauh semakin besar pahalanya. Benar Pak. Seorang sahabat ini betapa yakinnya janji-janji Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjalan dengan tertatih-tatih dalam kegelapan malam. Sebelum subuh sudah berangkat menuju masjid. Karena matanya buta tidak dapat melihat. Di tengah jalan beliau terpeleset, terpelanting, kemudian jatuh. Begitu jatuh, karena yakin janji-janji baginda Nabi, beliau bangun lalu melanjutkan perjalanan menuju masjid. Setelah berjalan menuju masjid, dia lanjutkan. Tidak lama kemudian ternyata terpeleset lagi, terpelanting, kemudian jatuh yang kedua kalinya. Karena yakin janji-janji baginda Nabi Muhammad, orang tersebut bangun yang kedua kalinya, melanjutkan perjalanannya menuju Masjid Nabawi untuk sholat berjamaah. Jatuh yang pertama bangun, jatuh yang kedua pun bangun, melanjutkan perjalanan menuju Masjid Nabawi. Tidak lama kemudian orang tersebut mau terpeleset, mau terpelanting, dan mau jatuh yang ketiga kalinya. Tiba-tiba dari belakang ada satu sosok yang menyambar dia, merangkul dia, kemudian menuntunnya menuju Masjid Nabawi Syarif. Diantarkanlah orang tersebut, sahabat Abdullah ibn Umi Maktum itu,
menuju Masjid Nabawi. Begitu kaki kanan melangkah pintu Masjid Nabawi, ternyata satu sosok yang tidak dikenal oleh sahabat Abdullah ibn Umi Maktum itu kembali. Di kalangan para sahabat, peristiwa semacam ini adalah peristiwa yang aneh. Kenapa? Karena saatnya semua orang sholat berjamaah, ternyata ada yang tidak sholat berjamaah. Ini pemandangan yang aneh. Beda sekarang ini, di zaman kita ini. Justru orang yang berangkat ke masjid itu orang yang aneh. Maka sahabat Abdullah bin Maktum memanggil, ta'al, ta'al ya fulan, ta'al ya fulan, hei fulan, kembalilah, kembalilah, kemarilah, kemarilah. Kemudian sahabat Abdullah bin Maktum itu bertanya, man anta, siapa kamu? Bukankah sholat jamaah segera ditunaikan? Iqamah sebentar lagi dikumandangkan. Kenapa engkau kembali? Kenapa engkau tidak ikut sholat berjamaah? Lalu satu sosok yang tidak dikenal oleh sahabat Abdullah itu menjawab, wahai Abdullah, kamu tidak tahu siapa aku, kamu tidak mengenal aku, kamu tidak melihat aku. Aku melihat apa yang kamu tidak lihat. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Penasaran sahabat Abdullah bin Maktum. Lalu siapa kamu ini? Satu sosok yang tidak dikenal itu menjawab, aku adalah iblis, wahai Abdullah, katanya. Terkejut, kepalang kejut. Kenapa wahai iblis engkau mengantarkan aku, menuntun aku ke masjid? Bukankah engkau tidak suka kalau ada orang berangkat menuju masjid? Kenapa kali ini engkau mengantarkan aku ke masjid? Maka iblis pun menjawab, wahai Abdullah, karena kamu yakin janji-janji Muhammad, siapa saja yang akan sholat berjamaah, berangkat menuju masjid, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ketahuilah, ketika kamu tadi jatuh yang pertama, Allah Ta'ala telah ampuni dosa-dosamu. Karena kamu yakin janji-janji Muhammad, maka kamu pun melanjutkan perjalanan menuju masjid. Ketika kamu jatuh yang kedua kalinya, dosa-dosa anak istri keluargamu diampuni oleh Allah. Karena kamu yakin janji-janji Muhammad akan diampuni dosa-dosamu, kamu tetap dengan kokoh kuat, keyakinan yang mantap berjalan menuju masjid. Maka aku melihat kamu mau jatuh yang ketiga kalinya. Saya khawatir kamu akan jatuh ketiga kalinya. Aku selamatkan kamu. Aku sambar kamu. Aku rangkul kamu. Aku tuntun kamu menuju masjid. Aku khawatir kalau kamu jatuh yang ketiga kalinya, dosa-dosa orang seluruh kampung diampuni oleh Allah gara-gara kamu, katanya. Maka aku akan merasa rugi. Ini kisah ada dalam kitab. Terjadi pada zaman Nabi. Orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala adalah orang-orang yang diterima oleh Allah semua amal-amalnya. Itulah nanti akan menjadi bekal keselamatannya di akhirat. Maka hanya orang-orang pilihan yang berpikir tentang sifat fikir keselamatan di akhirat. Itu hanya orang-orang pilihan. Semoga kita termasuk mereka yang dipilih. Yang pertama sifat zikir, yang kedua sifat fikir.
bagaimana keselamatan kita di akhirat. Yang ketiga, sifat syukur. Bagaimana sifat syukur kita hadirkan dalam hati? Bukan hanya sifat syukur ketika kita ucapkan begitu saja, syukur, syukur dan syukur. Tidak. Tetapi kalau sudah menjadi sifat mendarah mendaging, seluruh kehidupan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya bernilai syukur. Apapun situasi kondisinya, senang, susah, sakit, sehat, kaya, miskin, menjadi atasan, bawahan, jadi rakyat atau pejabat, sifat ini apabila ada dalam hati kita, maka semuanya akan menjadi nikmat. Akan menjadi nikmat. Orang sakit kalau didorong sifat syukur, maka akan menjadi nikmat. Loh, kok menjadi nikmat ini bagaimana? Iya, Pak. Ada cerita seorang hamba Allah sepanjang hidupnya tidak pernah sakit. Karena dia tidak pernah sakit, itulah yang menyebabkan dirinya menjadi orang yang sombong, takabur, congkak. Yaitu Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun itu sepanjang hidupnya tidak pernah sakit. Maka kita bersyukurlah kalau kita dikasih sakit. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Supaya kita tidak mirip dengan Fir'aun. Supaya tidak mirip dengan diparingi sehat, alhamdulillah. Untuk apa? Supaya banyak ibadah. Nah, diwehi urip iki didadekno wong melarat, Pak. Alhamdulillah. Ben ora akeh-akeh, ben ora abot-abot hisabe. Diwehi melarat iki alhamdulillah. Piye kira-kira, Pak? Ono wong didadekno wong melarat nalika uripe ngresula. Iki mergo wong gak ngerti, Pak. Ora ngerti iki wong. Mulai yah mono yah mene durung tau ngrasakno urip dadi wong sugih. Melarat, kemiskinan menurun dari kakek ke bapak, bapak ke cucu. Bersyukur, Pak, alhamdulillah. Mergo apa engko nang akhirat ben ora abot-abot hisabe. Ya apa setuju ae? Setuju enggak iki? Modelnya kok gak pate setuju ngene sampeyan. Lho nggih kula kandhani. Dadi wong melarat iku syukur, Pak. Niku kula sampeyan dimulyakno karo Gusti Allah. Mergo apa? Ben ora abot-abot hisabe. Lah nek dadi wong sugih piye? Ya syukur alhamdulillah. Ben apa? Iso akeh amale. Tapi nek padha-padha karo ahli swarga iki, Pak. Iki wong sugih, iki wong melarat. Nun sewu sering kula sampe akan bolak-balik. Ben apa? Ben krungu wong sugih-sugih niki. Iki wong sugih, iki wong melarat. Mergo nek ditakoni kula sampeyan iki rata-rata kowe pengin dadi wong melarat apa dadi wong sugih? Mesti jawab niku pengen dadi wong sugih, Pak. Padahal Gusti Allah nakdirno wong kok dadi wong melarat niku kemuliaan. Wong sugih, wong melarat. Iki karo-karo nih ahli swarga lho iki.
Iki gak bahas wong ahli neraka mbuak iku wis gak dibahas. Sing dibahas iki wong ahli swarga kabeh. Wong sugih, wong melarat. Nah, wong melarat iki engko nang akhirat bakale dipersilahkan masuk surga lebih dulu setengah hari. Esuk-esuk mari sembayang subuh wis digiring mlebu swarga. Lah wong sugih mboten, Pak. Isi keleleran datang padang masyar, engko mari beduk lagi digiring mlebu swarga. Mergo apa kok mari beduk lagi digiring mlebu swarga? Mergo enten urusan hisab. Dunyane akeh iku mong lho. Iki iku macem-macem diitung kabeh para rabu. Diitung kabeh niku sing nyebabi suwe mlebu swarga. Sing nyuwe-nyuweni ngono-ngono iku, Pak. Sangkut paute iku akeh macam-macam. Mergo donyane akeh. Lah nek wong melarat, oh mboten, Pak. Dengan melenggang dia ini pagi-pagi masuk surga. Alhamdulillah. Selisih setengah hari. Ya apa? Pilih di wong sugih apa wong melarat? Hah? Oh. Angel aja. Kandanane iku lho angel, tutur-tuturan. Lah yai wong cuma setengah hari yai lho. Wong kacek setengah hari yai lho wis pilih wong sugih yai lho. Nek miturut data yang valid ini datanya ini. Dalam Al-Quran Gusti Allah dawuh, wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Lah kalau satu hari itu sama dengan 1000 tahun, berarti setengah hari berapa? 500 tahun. Kira-kira 500 tahun iku mongso sedilu apa suwe kira-kira? Wong melarat mlebu swarga 500 tahun bernikmat-nikmat, bersenang-senang gembira, tenguk-tenguk, Pak. Nang swarga wong sugih isih kelelaran bingungi nang gone padang mahsyar. Lho. Ya apa? Isih pancet milih dadi wong sugih. Lho ngene iki kula kandhani sampeyan temenan iki, Pak. Apa maneh kula sampeyan wis umure sepuh-sepuh iki diluk engkas iki. Diluk engkas. Saestu, Pak, rambut wis putih, janggut wis putih kok. Diluk engkas. Nah, swarga iki engko diluk engkas. Mangkane bersyukurlah dadi wong melarat. Jangan kecil hati, Pak. Malah-malah nek sampeyan iki didadekno wong melarat, kok ketemu wong sugih, sampeyan tepuk pundake. Assalamualaikum Pak Haji wong sugih. Iya. Sakno sampean. Kandhani bisiki kupinge sakno sampean. Loh, kok iso sakno? Iya, sampeyan iku dadi wong sugih kok mlebu swarga kari-kari. Mangkane aja bangga-bangga dadi wong sugih. Iki sampean wong sugih apa wong larat iki? Hah? Dadi wong melarat kok malu, kecil hati. Wah, jangan. Justru kalau jadi orang kaya ini mestinya harus susah ini. Apalagi orang kaya semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya, tapi semakin jauh dari masjid. Oh, ini bahaya ini, Pak. Bahaya ini. Wis ndak usah ditakoni gak bahaya ta, ndak usah. Iku wis pancen bahaya iku.
Umume wong kan ngono, nek dadi wong sugih ku gaya-gayaan, wong melarat dikece, diremeh-remehno, kan begitu. Tidak apa-apa, memang kehidupan dunia kok. Tapi hati-hati nanti di akhirat wong sugih-sugih bakal dikece karo sing melarat-melarat iku. Lho. Dikece Pak dinyek-nyek, oh ya apa sampean? Dadi wong sugih. Kari-kari mlebu swarga. Lah carane piye? Nek dadi wong sugih wis kadung, Pak. Wis kadung. Ya napa wis kadung iki? Kadung sugih ya apa? Fa in kana kadunga fatarosna. Wis kadung ya diterusno. Carane ben bareng-bareng oleh mlebu swarga karo wong melarat nang didum-dum donyane. Lho. Sing akeh sedekah. Nggih saestu para rawuh. Niki Kanjeng Nabi sing dawuh. Kanjeng Nabi. Sebaik-baik manusia orang yang punya harta, hartanya manfaat untuk diri sendiri. Seburuk-buruk manusia orang yang punya harta, hartanya manfaat untuk orang lain. Nah, apa maknanya? Orang yang hartanya manfaat untuk diri sendiri itu ketika Allah anugerahkan harta, benda, kekayaan melimpah ruah, dia banyak infak, sedekah, pengorbanan untuk agama. Masjid, musola, surau, langgar, fuqara, masakin, du'afa, mustad'afin, anak-anak yatim. Sampai habis hartanya seperti sahabat Abu Bakar, dia masuk ke dalam liang lahat, liang kubur. Itulah harta yang manfaat untuk diri sendiri. Seburuk-buruk manusia orang yang punya harta, hartanya manfaat untuk orang lain. Ketika dia masih hidup bakhil, kikir, pelit. Begitu dia mati masuk ke dalam kubur liang lahat, hartanya manfaat untuk para ahli waris yang hidup-hidup. Mereka akan menggunakan harta peninggalannya bernikmat-nikmat. Masih beruntung Pak ahli warisnya kalau paham agama, ahli ibadah. Akan menggunakan hartanya untuk taat kepada Allah. Tapi na'udzubillah, kalaulah ahli warisnya ini orang ahli maksiat, dia yang masuk liang lahat alam kubur, dia meninggalkan harta warisan sebanyak-banyaknya. Anak istri keluarganya ahli warisnya menggunakan hartanya untuk maksiat kepada Allah, sementara dia yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Maka ini kita jadi apa saja bersyukur. Alhamdulillah. Nah, namanya orang bersyukur Pak. Di balik sifat syukur ada sifat sabar yang keempat ini. Sebagai bekal secara rohaniyat. Sifat sabar. Orang yang punya sifat sabar pasti punya sifat syukur. Di balik sifat syukur ada sifat sabar. Lah sifat sabar itu hadirin Allah berikan macam-macam kemuliaan sebab sabar. Nggih. Wong nek duwe sifat sabar iku bakal diparingi karomah kemuliaan dening Allah. Kuwape para wali-wali ni Gusti Allah, aulia wassalihin ingkang kagungan karomah kemuliaan niku kabeh duwe sifat sabar. Kabeh duwe sifat sabar. Zaman kula biyen isih mondok ten Hadramut ten Yaman niku. Diceritani sing senior-senior niku. Lajeng dijak ziarah. Ziarah baik ulama-ulama yang masih hidup maupun para wali-wali yang sudah wafat. Nah, saya diajak ziarah satu persatu di pemakaman Jamal, di makam banyak sekali. Ada makamnya Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad, Habib Al Idrus, Syekh Abu Bakar bin Salim, banyak. Salah satu di antaranya seorang waliullah yang bernama Abdurrahman Bajal Habad.
Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini seorang waliullah. Terkenal menjadi waliullah sebab sifat sabar. Sabar dalam menghadapi istrinya yang cerewet 1000 cerewet itu. Loh, ini cerita temenan. Ya napa kula ceritaken? Dadi sak lawase urip niku Syekh Abdurrahman Bajal Haban wonge ora tau nesu, ora tau ngamuk, ora tau morang-muring menghadapi bojone sing cerewet ngomel-ngomel niku. Singkate cerita, Syekh Abdurrahman Bajal Haban bertahun-tahun niku ngrungokno bojone sing cerewet niku sabar setengah mati. Pada puncak kecerewetan istrinya, Syekh Abdurrahman Bajal Haban mara lunga ngoten mawon. Mboten natik nesu, mboten natik morang-moring, mboten natik ngamuk. Lunga metu teka omah. Budal ten zawiyah. Zawiyah niku tempat berkholwat untuk beribadah. Nek cara sakniki niku nggih masjid, musala ngoten tempat untuk ibadah. Nah, mriku kata zawiyah-zawiyah, lereng-lereng, gua-gua itu banyak tempat-tempat zawiyah untuk berkhalwat. Nah, di tempat berkhalwat itu sudah ada 2 orang yang sudah lama riyadhah di situ. Wong loro iku wis suwe nang kono oleh riyadhah. Akhirnya Syekh Abdurrahman Bajal Haban datang ke tempat itu, minta izin ikut bergabung. Tuan-tuan, kalian berdua sudah lama di sini ya. Bolehkah kami ikut bergabung di tempat? Oh, fadhol, silakan. Dengan senang hati kami. Mari silakan. Tapi dengan syarat, kata 2 orang itu. Apa syaratnya? Masing-masing di antara kita nanti harus bergantian untuk khidmat, melayani. Nek sing loro sibuk ibadah, sholat, dzikir, wirid, maca Quran. Sing siji sibuk nyiapno khidmat daharan-daharan inuma. Niku jenenge khidmat, Pak. Disepakati orang pertama berkhidmat, 2 orang sibuk ibadah. Dzikir, wirid, maca Quran, sholat, macam-macam. Nah, saatnya makan, yang 1 orang nyiapkan khidmatnya. Dengan cara apa? Doa tawassul, memohon kepada Allah, datanglah makanan, minuman. Akhirnya mereka semua bertiga. Hari pertama sukses, giliran hari kedua, orang kedua itu untuk sibuk khidmat tugasnya. 2 orang sibuk ibadah, sholat, dzikir, wirid, maca Quran, maca sholawat. Yang 1 orang sibuk khidmat. Caranya apa? Doa tawasul, memohon kepada Allah, datang makanan, minuman. Wallahu alam. Ini bukan bid'ah, takhayul khurafat, bukan, Pak. Ngomong apa Ustaz itu? Dalam Quran itu ada. Coba jenengan baca itu. Ketika Sayyidah Maryam ditempatkan di dalam mihrab, Nabi Zakaria meletakkan kemudian ditinggal. Tidak selang lama datang lagi Nabi Zakaria, terkejut. Ternyata di ruangan mihrab Sayyidah Maryam itu berada, ada macam-macam makanan, buah-buahan. Lalu Nabi Zakaria pun bertanya, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Wahai Maryam, dari mana engkau dapatkan ini? Sayyidah Maryam pun jawab, qalat huwa min indillah, ini semua dari Allah. Wong iku nek wis cidhek maring Gusti Allah, wis dadi kekasih waline Gusti Allah. Konon katanya, nalika dhek niku dateng mana niku krentek kepingin dahar nopo ngoten, buah, umpamane kepingin dahar buah pisang ngoten nggih. Bukan dia yang doa memohon kepada Allah, mboten. Justru pisang itu yang minta kepada Allah, ya Allah kula niki pisang panjenengan takdiraken dipun dahar kekasih wali panjenengan menika. Duduk waline Pak sing njaluk nang Gusti Allah, tapi buah ini ku sing njaluk nang Allah mben didahar
Wali kekasih Gusti Allah. Timbangan bedes belek iku. Lho, nggih Pak. Timbangan begejil sing gak tahu sembahyang, ora gelem taat maring Allah. Timbangan waline Gusti Allah. Lho, ngoten jarine. Niku para wali-wali ngoten. Wah, akhiri para ramu. Tiang kalih niku orang pertama, orang kedua bertugas khidmat sukses. Giliran yang ketiga Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Yang dua orang sibuk ibadah, sholat, dzikir, wirid, maca Quran, maca sholawat. Satu orang Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini bertugas untuk khidmat, melayani. Tapi Syekh Abdurrahman itu dia tidak merasa dirinya ini waliullah. Kadang ono pancene wong iku gak ngerasa awake dadi waliullah niku gak ngerasa. Gak weruh nek awake dadi waliullah. Wonten syarah al-hikam niku wonten dawuh keterangan. Syekh Abdurrahman Bajal Haban itu merasa dia tidak punya apa-apa. Giliran dua orang temannya ini sudah saatnya mau makan minum, beliau bingung. Dengan cara apa ini saya harus menyiapkan? Karena 2 hari berturut-turut melihat dua orang temannya itu doa-doa, tawasul, memohon kepada Allah. Macam-macam tawasul. Dia pun akhirnya terpaksa ndonga. Ya Allah, kula nyuwun dateng panjenengan, donga tawasul. Nyuwun dumateng panjenengan kados donga tawasul penyuwunan tiang kalih menika. Amin. Pun wis ngono tok. Saya memohon, meminta, berdoa, tawasul kepada Engkau ya Allah, memohon kepada Engkau sebagaimana doa tawasul dua orang teman ini. Wah, akhirnya datang makanan, buah-buahan, macam-macam, lebih banyak, lebih sempurna lagi daripada dua orang temannya ini. Walhasil pokoknya datanglah makanan minuman 4 sehat 5 sempurna 6 gelegeen. Ya, 4 sehat 5 sempurna 6. Nah, iku basane wong Lamongan iku gelegeen iki. Mbok Gresik gak ero. Wah, akhirnya mereka bertiga makan minum bersama-sama. Di tengah-tengah makan dua orang temannya tuh heran. Kamu kan masih baru di tempat ini. Ternyata kamu lebih hebat daripada kami berdua ini. Kamu ini punya doa apa katanya. Bingung Pak. Udah ngopong dia cuma dongo. Sebenarnya saya tidak punya doa apa-apa. Nah, saya ini cuma doa. Ya Allah, kami mohon tawasul, meminta berdoa kepadamu sebagaimana doa tawasul dua orang teman ini. Nah, sekarang ini kamu nih punya doa apa? Kok mandi wong kula niki cuma niru sampeyan. Wah, akhirnya wong loro niku jawab Pak cerita. Saya itu setiap kali doa, saya tawasul nama-nama para aulia, orang-orang saleh. Karena ada keterangan Pak, idza dzukiras shalihun nazalatir rahmah. Tatkala nama orang saleh itu disebut, maka Allah turunkan rahmat. Itu betul. Nah, salah satu di antara para wali-wali Allah yang saya sebut namanya itu adalah Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Ini seorang waliullah luar biasa, ahli sabar katanya. Diceritakan macam-macam kelebihan, kewalian Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Dua orang ini tidak kenal siapa yang ada di depannya. Umpamanya mulai teko ora tahu kenalan, sapa jenenge ora dituduhno. Syekh Abdurrahman Bajal Haban cuma nunduk saja dengarkan cerita tentang fadilah, keutamaan, kehebatan waliullah Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Tentang sifat sabarnya menghadapi istrinya yang cerewet itu tadi. Akhirnya Syekh Abdurrahman Bajal Haban gak kuat Pak, dilem-lem pamitan mulai Pak wis. Mulai pamitan mulai bareng sik ketok pintu assalamualaikum waalaikumsalam, masuk pintu dalam rumah itu dibukakan oleh istrinya.
Istrinya kemudian mengatakan, Syekh Abdurrahman, engkau ini waliullah, katanya. Ternyata Pak, usut punya usut, la ya'riful wali illal wali, tidaklah mengetahui orang lain itu wali kecuali dirinya sendiri itu wali juga. Selama ini istrinya itu naik makom derajatnya lebih dulu jadi waliyatullah. Risau hari-hari siang malam, kenapa suaminya tidak naik-naik makomnya ini. Akhirnya munajat kepada Allah, dapat ilham untuk menguji suaminya. Dengan cara apa? Dengan cara cerewet itu. Diuji bertahun-tahun, naik derajat makomnya menjadi waliullah. Sebab sabar menghadapi istrinya yang cerewet, 1000 cerewet itu. Nah, waktu saya mau pulang dari Hadramaut, dari Yaman itu, dipesan oleh guru-guru di sana, kamu nanti kalau sudah menikah, punya istri kok cerewet, kamu husnudzon saja. Siapa tahu istrimu yang cerewet itu wali nih Gusti Allah. Jadi seorang istri kok cerewet, sampeyan husnudzon ae, Pak. Ojo atik ditimpali dijawabi. Sopo ngerti iku ngono waline Gusti Allah. Loh. Betul apa ndak ini kira-kira? Biasane ku nek sing wedok cerewet, sing lanang kuru-kuru ngono pokoke. Biasane. Lah yo apa esuk disentak, awan titik disentak, engko sore disentak maneh, bengi disentak. Lah disentak itu apane gak kuru iki? Lah usah iku gak lemu, iki kuru mergo mikir umat, Pak. Nanti seorang istri kok cerewet, sampean sabar. Sopo ngerti iku waline Gusti? Lho ngono lho. Mangkane ibu-ibu nang cerewet terus ae ben dadi wali sampean. Nah, pokoknya ojo ditimpali wis. Diam, kuncinya diam, sabar. Bila perlu kalau istri lagi cerewet itu, suami diam, minum obat tidur. Udah selesai itu sudah. Bagaimana Pak kira-kira Pak? Setuju tidak kira-kira? Jadi 4 macam ini bekal sebagaimana Allah wahyukan kepada Nabi Musa, jadilah orang yang sifat tawadhu. Jadilah orang yang senantiasa fikir tentang akhirat. Jadilah orang yang memiliki sifat sabar. Jadilah orang yang memiliki sifat syukur. Ini mungkin mudah diucapkan, tidak mudah untuk dipraktekkan. Maka kita sama-sama belajar. Semoga Allah terima semua amal kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah kabulkan seluruh hajat kita. Semoga Allah baguskan akhlak kita, dilembutkan hati kita, sakinah, mawaddah, warahmah keluarga kita, sholih sholihah putra putri kita, halal thayyib berkah rizki kita. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Ketika nazak sakaratil maut, semoga Allah mudahkan lisan kita untuk dapat mengucapkan kalimah iman tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di alam akhirat nanti Allah kumpulkan kita bersama orang-orang saleh, para nabi, para rasul, para syuhada, para salihin, para sahabat-sahabat. Lebih-lebih kita akan bertemu, berkumpul, berjumpa, dapat duduk bersimpu bersama yang mulia baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al-Fatihah.